Kita si paling atleti. Siniar Atleti. Emang ada fans Atletico di Indonesia? Ya, kembali lagi bersama kami di si paling atleti. Saya Pais. Ya, saya Dava. Saya Gola. Kita akan bahas episode 3 ini, kita akan membahas tentang after World Cup ya guys. Apa yang terjadi After World Cup. After World Cup Jelaskan ini dulu ya, dong after World Cup-nya gimana. ya seperti kita tahu. Di final World Cup kemarin ada 10 total pemain atleti yang berada di final. Ada 4 dari Spanyol dan ada 6 lagi di Argentina. Sebenarnya sih squad kita tuh mumpuni buat juara di final sepertinya. Iya, betul sekali. Dan dari hasil kemarin kita sudah mempunyai 4 pemain kita yang sudah juara dunia ya guys ya. Ada Grimaldo, ada Baena, ada Llorente dan ada Marcubil. Bagaimana pendapat kalian? Wah, sangat menarik ya. Setiap final dari 2018 ya, itu ada pemain kita dan mungkin ada yang terbanyak lah untuk tahun ini ya. 2018 itu ada 4 kan. 3 dari Prancis, 1 dari Kroasia, yaitu 3-nya Griezmann, Lemar, sama Lucas Hernandez ya. Sedangkan satunya adalah Sime Frisaliko. Sedangkan di 2022 ada 4 juga, yaitu 1 dari Prancis yaitu Antoine Griezmann, dan 3-nya itu dari Argentina, yaitu ada siapa? Molina ya. Rodrigo de Paul sama siapa lah satu lagi? Molina de Paul. Oh, ada Korea. Bener itu dia. Angel Korea. Lumayan yang sekarang di rival plate kali. Iya. Dan sekarang ya rekor lah bagi kita. 10 pemain gitu loh masuk final FIFA World Cup gitu. Apa ya? Ya dibilang kaget sih. Kaget karena di level kita ini kita bisa loh. Dan juga 4 besar di Liga Champions ya. Masuk semifinal dan kita bisa banyak berbicara untuk Eropa, tapi untuk di liganya kita rada kurang konsisten gitu loh. Untuk next season sih harusnya sih kita harus berbicara banyak lah untuk di Eropa, meskipun di lokal juga ya kita harus ya dari 10 pemain final ini membawa aura-aura juara gitu loh. Ya selamat juga untuk Spanyol juga ya menjadi tim ibu kota. Jadi ini ya ibu kota kita, kota Madrid. Ya Madrid asli mah dukungnya Spanyol, masa dukung Portugal atau Prancis ya kan, bener kan? Gua nggak tanggal ke masalah ini. Madrid asli dukung Portugal, dari mana gitu loh ya. Emang siapa yang dukung Portugal? Waduh, ada sih ormas-ormas gitulah ya biasanya yang di Monas gitu lah. Ya, lanjut Algola. Ya, berarti syarat kalau negara yang mau juara Pildon atau final Pildon harus itu ya. Harus ada pemain Atletico Madrid. Iya bener. Gue setuju. Iya sih ya. Cuman yang perlu diperhatikan kalau menurut gua ya, lebih ke impact dia juga ke tim gitu. Ya. Kalau kita lihat di Spanyol sendiri yang benar-benar main terus itu si Baena kan. Walaupun si Llorente awalnya itu dimainkan, cuman akhirnya lebih cocok Pedro Porro. Iya. By the way, gue fans Spanyol, fans Atleti ya dukungnya Spanyol lah harusnya. Spanyol lah, harusnya gitu kan ya. Gue malah prediksi Argentina yang menang. Ya kalau Argentina de Madrid kan wajar aja. Sebenarnya sih sebagai fans Atleti ya kita siapapun benar. Terserah sih ya sebenarnya ya. Walaupun gue lebih dukung Spanyol. Benar. Terus di Argentina sendiri yang terpakai itu juga siapa ya? Si Almada malahan yang lebih sering main awal-awal. Oh, walaupun akhir-akhir dia itu. Udah drop ya.
Ya walaupun akhir-akhir lebih kayak pokoknya udah mulai-mulai match-match krusial dia jarang dimainkan ya. Ya Si jarang Nico dimainkan. Gonzalez malahan yang Jadi super sub. sering iya super sub. Super sub. Wah. Maksudnya kalau starting palingan Molina ya, Molina. Maksudnya Gak ada bek kanan lagi gitu ya? Iya, siapa gitu yang pemain Atleti yang di Argentina yang jadi pilihan utama gitu. Ya, sama Julian Alvarez jangan lupa, itu Oh masih iya, pemain sorry. kita. Jujur gua Alvarez itu udah gua lupa serius ya, sorry. Iya, Ya banyak Alvarez kasih lah paling yang kesempatan. benar-benar inti ya. Ya, tapi Alvarez ampas itu. ya. Iya, Drop tapi parah ya. Gak dan terlalu impact ya untuk di Argentina ya memang. iya beda dengan waktu dia World Cup 2022 kemarin. 22, iya. Ya Karena masih seperti itu didik. sih. Kalau menurut Benar. gue lebih kayak impact-nya sih yang gue lihat kayak 2000 mungkin 2014 juga Angel Korea nggak main sama sekali. Itu pun Angel Korea itu dibawa karena gue lupa entah Ganti Nico Gonzalez ini atau siapa gitu yang cedera dia yang masuk. benar. Antara Gue lupa. striker sih. Kalau nggak salah Harusnya gue Nico Gonzalez tuh masih di Fiorentina waktu itu. oh ya. Ya intinya Ya, satu dia jadi cadangan tiba-tiba langsung dipanggil di World Cup gitu loh. Padahal ya, pada benar. announce-nya ini. Ya palingan De Ya, Paul lah kalau 2022 sama Griezmann ya yang inti. iya, terlalu Begitupun inti. di 2018, kecuali 2018 ya semuanya. Itu pun Lemar itu kasusnya sama kayak sekarang tuh. Kayak si Wah. Grimaldo maksudnya. Oh, oke. Dia nggak sebelumnya belum di Atleti kan, cuman Iya. dibeli pas World Cup itu. Sama lah kayak Karena Griezmann. bersinar banget di waktu AS Monaco waktu itu Iya, kan. betul. Zamannya Mbappe, zamannya Falcao gitu, tiba-tiba langsung terbang-terbang semua pemain AS Monaco. Bongkar mesin ya. Jadi dengan banyaknya pemain kita di final segala macam, gua pribadi ya gua nggak menilai itu ke performa Atleti musim depan karena itu bagi gua different cake. Piala Dunia nih cake-nya tuh sendiri gitu. Kayak Ya, bahkan kayak maksudnya kalaupun mereka dimainkan pun 10-10-nya nih inti ya. Main Atleti kan ada 10 kan. Nah, 10-10-nya ini inti menurut gua tetap berbeda. Timnas dengan klub itu berbeda. pasti Dan gua menilai bukan hanya final, tapi adalah pemain Atleti yang dibawa ke apa nih namanya? timnas Ke nasional. timnas nasionalnya. Ya kalau bisa bersaing untuk La Liga atau yang lain-lain different cake lah menurut gua. Jadi gua Jadi nggak kayak harap banyak. bukan jaminan gitu ya. Kayak Menurut pemain gua 10 bukan pemain jaminan Atletik sih. bukan jaminan Iya, untuk next season jadi lebih baik. Tapi ya beda pelatihnya lah. siapa dulu masih ya. Ya ditambah ya maksudnya wah menurut gua nggak jaminan lah gitu. Ditambah ya you know what I mean lah. Masih Simeone berharap apa sih ya udah ya. Susah dengan itu. Iya, harusnya Simeone kalau sekarang ngelihat final kemarin pasti nonton final kemarin kalau sekarang dia tahu Nonton bagaimana final. menggunakan pemainnya dengan benar udah pasti Atletico Madrid bakal bisalah terbang-terbang lah di musim depan ini. Iya. Dan ngelihat taktiknya Argentina di final, sumpah ngelihat seperti Atleti banget, gak nyerang sama sekali, dia bingung mau nyerang Betul. dari mana, melawan Spanyol yang gimana taktikal, defense line-nya, cakep banget, dia mewah banget gitu loh, disiplin banget, sedangkan Argentina bingung, dia pegang bola langsung di press, gak ada kreatifnya, sama kayak Atletico. Menurutku Scaloni juga banyak belajar dari Diego Simeone, tapi dia lebih spesial karena ya kita tahu ada Lionel Messi di situ faktor X-nya. Gak bisa bohong lah ya untuk final kemarin, final 2022 itu something different lah. Coba Atletico mempunyai seorang Leo Messi yang dulu pernah kita pinjam. Waktu friendly match ya. Friendly match itu mah. Iya. Anggap aja legend Atleti, berarti pernah di Atleti gitu kan ya. Itu buat Walaupun apa ya, mancing. ini apa namanya intermezzo dikit FYI, si Suarez itu sempat ngebujuk Messi ke Atleti waktu Messi mau ke Iya. PSG. Sampai ke Iya rumah benar. itu kan.
karena Messi itu emang hatinya cuma buat Barca ya susah lah. Benar. Sangat menarik banget sih memang kalau Messi tiba-tiba ke Atletico Madrid. Beras kita terlalu banyak gak sih? Langsung Udah banyak pasti fans banyak Atleti fansnya udah itu mah. dari Eh, 2022. eh. Fans Barca tiba-tiba ya langsung ngakuin saya fans Atletico Madrid sejak saya lahir gitu 2002. kan ya. Ya begitu sih kalau itu pandangan gua di World Cup ya. Iya. Mungkin Wah, ada setelah laga final usai itu ada tragedi Molina tuh yang memukul Oh siapa ya? Rodri. Iya. Rodri itu ya. Ya itu sangat disayangkan sekali sih. Padahal ya Molina juga pemain Atletico Madrid, sedangkan Rodri adalah bekas pemain Atletico Madrid yang Bahkan dimana bukan malah bekas dia itu loh. Dia ini tumbuh di iya Atletico, maksudnya akademi. akademinya. Iya, Heeh. heeh. Dibilang bekas sih, ya Akademi dia tapi mau ke kembali ke Madrid ya. iya Iya. itu dia. Something different lah. Ya, moga aja Ya, lah. By the way, sampai ada pemukulan seperti itu sih, sumpah tanda tanya banget. Apalagi tim kita Atletico Madrid, yaitu ada di Spanyol, apalagi di kota ibu kota Madrid ya. Nah, itu ada pemain kita, Molina itu mukul gitu loh, kan itu mempermalukan nama tim kita juga gak sih? Hmm. sebenarnya Ya, kalau menurut gua sih sebenarnya kan image Argentina dengan Atletico itu kan emang seperti itu. iya, setuju sepakat. Iya Sepakat. kan? Maksudnya emang Argentina, jadi Argentina de Madrid ya, udah. ya maksudnya emang Argentina tuh kan juga terkenal ya bahasanya Ya, tarkam lah sama kayak Atletico. iya, Bahasanya ya. tarkam. Kita harus mengakui itu. Kita nggak boleh denial akan hal Genial. itu. Oh iya Bahwa benar. Atletico itu kan suka ribut kayak gitu. Begitupun Iya, Argentina suka ribut kayak gitu. Ya pelatih kita soalnya juga kayak gitu kan. iya, Si Simeone juga seperti itu. Itu nggak bisa dipungkiri. Jadi kalau gua pribadi nggak heran waktu Argentina tuh kalah ribut gitu dengan iya, Spanyol. Walaupun ya pasti orang nggak bakalan nyentuh Messi lah di situ. iya. Pasti ributnya Messi. antara dengan yang lain lah. Pion-pionnya lah yang ribut seperti Mm, itu. ya, menurut gua sih ini bakal diusut sama FIFA sih antara kasus itu kan rumornya gitu. Nah, menurut kalian nih sebagai fans Atletico atau di Atletico sendiri dari pihak Atletico akan mendisiplinkan si Molina atau enggak atau dijual gitu atau dihukum atau gimana gitu menurut kalian gimana? Menurut gue sih Menurut gue gua udah iya. capek banget sih sama Molina ya. Mulai dulu gue pengen keluar aja dia. Ya semoga aja kalau sekarang bener-bener disuruh keluar dijual gue seneng banget dah. Menurut kalian gimana? Kalau menurut gua sih Molina ya. Kalau Molina di tahun 2024 ke bawah oke lah. Kita bakal kesel pasti sama performa mereka. Tapi kalau misalkan dilihat dari musim ini dan juga di timnas Argentina di World Cup selama World Cup, gua bisa bilang dia bagus. Apalagi di musim kemarin ya 2025 2026 tendangan jarak jauh dia itu on point banget loh. Udah gua duga pasti itu. Ya Iya, gue. Pasti lu nge-highlightnya itu. Ya lanjut lanjut Bang, sorry. Ya, walaupun ya emang gue bilang ya kalau misalkan klub cuma gara-gara masalah dia mukul Rodri kemarin di final, klub memutuskan buat menjual dia itu bagi gue too much, terlalu berlebihan. Kalau misalkan emang dia masih diandelin seperti apa kata Simeone kan, kalau kata Simeone itu Molina tuh salah satu main yang nggak tersentuh. Jadi otomatis dia ya andalan lah, bakal masih bisa menjadi andalan Atletico Madrid di bagian bek kanan. Mungkin kalau misalkan cara mendisiplinkan pemain dari klub itu boleh lah nggak apa-apa karena emang kan dia nggak ini ya nggak fair maksudnya kagak apa namanya nggak suportif banget kan nggak iya, mukul kapten Spanyol itu kan rasanya kan kayak berlebihan banget ya tapi kalau misalkan buat ya, gua klub ngejual Molina itu too much kalau buat tapi disiplin kalau oke lah iya tapi benar kalau ada tawaran untuk Molina dan diambil, itu penyakit manajemen Atleti sebenarnya dia bilang keep pemain kalau misalkan ada suatu klub yang minat dan mempunyai harga tawar yang mungkin lebih dari apa yang dipengin Atletico mungkin juga bakal bisa dilepas. ya. Jadi lepas or stay. Iya itu dia.
Tapi kalau bagi Betul. gue, kalau asalkan dihukum dengan cara dilepas itu too much. Bagaimana menurut gue? Gue sedikit banyak setuju sih sama dengan si Bang Ais bahwa ya sebenarnya sih Molina ini mau dia ya maksudnya dengan adanya dia ngelakuin itu atau enggak sebenarnya udah layak dijual ya. Tapi kalau misalnya nggak ada pengganti agak susah sih. Setidaknya Itu. dia bisa gantian dengan Llorente kan. Kalau penggantian lebih bagus, why not kan? Tapi Benar. sekarang ini bek kanan itu yang bagus tuh gue lihat bagus dan murah itu nggak banyak gitu. Dan ya apa salahnya mempertahankan. Kalau terkait disiplin dia, gue ingat waktu 2006 itu Rooney itu berantem sama Ronaldo di World Cup. Itu satu tim, benar-benar satu tim mereka dan nggak ada disiplin-disiplinan dari Ferguson. Gue nggak tahu entah Ferguson skala itu menganak emaskan Ronaldo kan anak emas, maksudnya favorit dia ya. Iya. Dan Rooney wonderkid pada saat itu. Entah dia anak emaskan itu atau gimana, gue nggak tahu. Tapi yang pasti gue setuju dengan Bang Ais bahwa ini terlalu too much. Apalagi dia berantemnya sama Rodri. Walaupun Rodri itu Akademi Atletico lah atau apalah, ya dia bukan pemain Atletico for now gitu. Iya. Dia itu pemain City dan bahkan dia tuh mau Ada ke rumornya Madrid lagi gitu. Jadi nggak ada urusan menurut gue. Jadi kalau palingan ya gua rasa palingan nggak ditegur Simeone juga tuh. Apalagi mengingat sifat Simeone ya. Palingan Simeone ketawa-tawa doang menurut gua, senyum-senyum doang melihat itu. Jadi ya menurut gua kalau emang mau jual dia ya karena ya emang karena karena dia goblok bapak aja lah. gitu. Ya maksudnya ya faktor lain lah. Dan harus ada penggantinya ya yang penting. Iya. Susah nyari back sekarang. Back kanan itu susah. Wah, gua ada satu nama sih, Cak Sodik dari Inggris, yaitu Siapa? Jets fans. Cak Oh, Jesse. Sodik, Cak Sodik ya. Tiba-tiba dangdutan gitu kan di Atletico seru-seru amat kan ya. Tapi gue sebelumnya untuk ngelihat potensial Jets fan, gue ngelihat dari Tottenham pas kita lawan Tottenham ya. Gue udah ngelihat Jets fan ini pemain versatile, bisa kanan kiri, ditaruh kiri oke, ditaruh kanan oke. Terus suatu alasan untuk Thomas Tuchel pelatih Inggris manggil dia itu ternyata kita lihat sendiri gimana dia gameplaynya tabrak-tabrak gitu kayak wah ini speed nih, ini cocok banget ke Atletico Madrid dan gue berharap sih untuk dia bisa ke ini soalnya dia cukup susah di Tottenham Hotspur karena di posisi kirinya ada Robertson sudah baru, Desni Odegi, sedangkan dia jadi second choice lagi gitu. Di sisi kanan ada Pedro Porro, malah label pemain terbaik, back kanan terbaik FIFA World Cup juga kan, dan Champions itu loh. Untuk Jasper menurut gua kisaran 35 juta atau 40 bisa sih. Menurut gua sih. Heran kan? Ya, let's see. Pedro Porro bisa jadi best bek kanan terbaik dunia tapi timnya 17 besar di Liga Inggris. Iya. Ya, something different lagi lah untuk itu ya. Different cake kan. Untuk gua selamat untuk Spanyol, selamat untuk Grimaldo, selamat untuk Baena, selamat untuk Pubil dan juga selamat pada Marcos Llorente yang sudah menjadi juara dunia tahun ini. Dan juga selamat untuk Cucurella ya yang sempat kita tawar tiba-tiba ditikung. Ingat, Cucurella masih pemain Chelsea yang ditawar Atletico Madrid ditikung oleh Demit. Oke, setelah World Cup ini udah pasti setiap klub mempunyai pemanasan. Latihan perdana untuk mungkin menghadapi pramusim. Dan sebagaimana juga Atletico Madrid sudah melakukan itu. Nama-nama baru masuk seperti Holjun sudah mulai ikut ini ya, sudah mulai ikut latihan. Yulman ya. Oh, Holjun mah Alan Junior. Alan Junior itu mah. Nah, Yulman, Pablo Barrios pun udah sembuh dari cederanya, ada Carlos Martin, bahkan Johnny Cardoso pun sudah ikut latihan. Yang kemarin
sebelum World Cup dia cedera parah dan sekarang dia sudah mulai ikut latihan. Benar-benar. Pemain pinjaman kita seperti Benar-benar. Carlos Martin, Thomas Lemar pun sudah ikut bagian latihan udah ikut bagian latihan ke tim. Bagaimana Latihan ya. pendapat kalian bagaimana? Ya, oke, gua dulu ya. Untuk pertama ya, meskipun latihan tidak maksimal lah karena banyak pemain kita yang liburan dan juga mengikuti FIFA World Cup. Ada 13 pemain ya kalau nggak salah. Iya, Kita kita ada nyumbangkan untuk 13. ada dari Sorloth juga, Obed Vargas juga Jimenez. ya, dan juga terlepas dari pemain final itu ada pemain akademi ya, kita campuran lah, kita kerjasama dan gimana latihan perdana yang dari Gabi Fernandes yang memimpin Nah, latihan karena Diego Simeone masih lihat World Cup, lihat anaknya gitu ya, tapi tidak di starting sama Scaloni, kasihan banget. Terus ditemenin dengan Fernando Torres ya, karena Fernando Torres pelatih akademi kita dan pemain kita juga ada banyak dari akademi. Banyak pemain muda kita yang menonjol di latihan saat ini ya, dan yang kemungkinan besar bisa jadi utama. Ya ada Javi Bonar di bek kanan kita yang kita tahu dia debut langsung gol kemarin, spektakuler banget ya. Nice dream banget bagi dia lah. Ya, dia karena ada bek kanan satu-satunya sementara dari kita, sedangkan dua bek kanan kita yaitu Molina dan Llorente masih ada World Cup gitu. Jadi dia jadi pilihan utama lah ya. Dan sedangkan ada Julio Diaz. Julio Diaz bisa ganti-gantian sama Ruggeri, waktu itu sempat latihan juga. Tapi Julio Diaz memang dirumorkan bakal keluar, ternyata keluar tiba-tiba kolaps gitu ya. Karena apa? Mungkin ditarik lagi atau entah Ruggeri ada tawaran diterima atau enggak gitu loh ya. Ya, ada juga Cubo juga Miguel Kubo. Miguel Kubo gitu Dia ya. lumayan Pemain bagus sih muda mainnya Kubo kita. tuh. Heeh. Ya, banyak didebutin gitu untuk pemain kita waktu akhir-akhir musim gitu ya, dari disuruh Alemani juga kan ya. Karena kita fokus ke Champion sama CDR awalnya gitu ya. Di La Liga udah Awal lepas ya. rencananya yang gagal semua tapi. Ternyata gagal semua ya. Sedih banget. Ya, ada satu menonjol yaitu Arnaud Ortiz, di mana dia pemain muda dari sisi kiri, LWF atau LMF, dia bisa finishingnya cakep sih. Dilihat dari postur tubuhnya oke gitu, cutting inside-nya oke gitu lah, lebih simpel daripada menurutku Ademola Lookman ya. Mungkin dari sektor umur jadi fasenya kurang kurang kuat, sedangkan di Ademola Lookman bisa melakukan seperti itu ya. Bibit-bibit muda ini sangat perlu dilihat, pantau terus ya. Ya semoga aja dikasih kesempatan lah untuk tahun ini next Simeone gitu atau next project lagi gitu. Ya, menurut kalian Carlos Martins masih perlu gak sih? Carlos Martin. Dia Atau perlu disekolahkan lagi? dia kayaknya perlu sekolah lagi deh. Karena striker kita numpuk sebenarnya. Tapi Sejujurnya. Carlos Martin ini memang posisinya striker tapi sering dipakai di sayap kanan. Nah, sedangkan sayap kanan kita menurut gua ini butuh saingan lagi sih, yaitu Giovanni Simeone terlalu di starterin lah, sedangkan kita ada Lee Kang In juga kan, tapi ya kemungkinan Lee Kang In bakal main di AMF gitu ya. Ya, kita lihat aja nanti gimana. Lee Kang In kayaknya bakal banyakan main di bawah Alvarez. Ya, di AMF. Emang Alvarez masih ada, Bang? Nah kan Ya, kemarin dari inian loh, dari Miguel Angel Gilmarin yang ngomong langsung CEO kita yang bilang kalau Alvarez itu not for sale. bener. Ya, Jadi mungkin dari otomatis awal tuh orang masih gitu. ada di tim kita buat musim depan. Harusnya gitu. Tapi kalau ada tawaran menarik, why not lah. Yang penting jangan ke Barca ya. Ya, mimpi basah aja. Udah. Nah, kita bingung emang masalah transfer Alvarez ini kan. Kalau kalau buat transfer dia ke Liga
Spanyol kayak Barca Real Madrid itu langsung kolaps aja gitu, langsung ditolak. Bahkan kalau asalkan tawaran dari Inggris tuh kayak Arsenal kemarin, dari Prancis, dari PSG itu kayak masuk-masuk aja gitu, lancar-lancar aja. Ya karena mereka sopan gitu loh. Dia nawar langsung baik klub ke klub, bukan langsung pemain ya. You know lah Karena mereka bukan dari rival. dan juga bukan rival. Benar itu dia. Bukan rival dari liga gitu juga. Ya masa harus jual apa namanya? Jual main lagi. Ya. Menurut Ya, kalian, Gola belum ngomong tadi, Bu. Oh ya tentang Pendapat itu ya kalian? pemain-pemain Iya. apa ya latihan pertama. Jujur ya gua baru lihat Arnau Ortiz itu dan ya highlight sih. Gua nggak pernah nonton dia. Di benar-benar. highlight ini lumayan oke lah, lumayan oke. Kayak promising lah menurut gua. Skillful dan lain-lain ya. Finishingnya juga cakep kan ya. Lihat Iya, dari gol-golnya dia. dia tenang juga mainnya. Itu. Terus eh siapa lagi ya Lemar. Iya, Eh adanya Lemar ya. Jangan lupa iya, adanya Lemar ya. Lemar is back. Gua sebenarnya suka Lemar sih. Maksudnya dalam artian waktu kita juara itu menurut gua pemain paling penting itu Lemar. Benar, benar, benar. Ada Menurut di gua paling penting itu Lemar. ya, setuju gua. Kalau dari 1 sampai 5, ya misalnya waktu itu Oblak lagi bagus, Koke juga lagi bagus. Nomor satunya itu Lemar menurut gua. Dan Lemar itu cocoknya dengan formasi yang 3-5-2 seperti itu. Jadi Iya. kalau formasi Simeone 4-4-2 ya agak susah dia menurut gua. Ya, rada Dan susah sih. tadi ada pembicaraan Carlos Martins. Kalau menurut gua Carlos Martins itu dijual aja sih. Menurut kalau disekolahkan lagi ya bisa aja sih. Cuman umurnya juga udah 24 apa Iya, 25 udah gitu. dapat. Udah lumayan Udah berumur. lumayan tua. Kayak Carlos Martins itu mainnya gitu-gitu doang dan bahkan Iya, dipinjam gitu-gitu doang. Jadi kayak udah nothing umur special ya. segitu, iya nothing special. Jadi kayak mungkin bisa dia bakalan. Ya kita nggak pernah tahu karir pemain itu Iya, benar. gimana. Dia Tiba-tiba nggak di pernah tahu umur ke depannya gimana. ya di umur 27 tiba-tiba bagus kita nggak tahu. Tapi for now menurut gua sih emang nggak bagus ya. Bahkan waktu dia dipinjamin pun juga nggak ada gimana-gimana ya gitu. Itu orang. Jadi ya apalagi kan ya kalau ini kan tim mau juara ya, bukan untuk charity ngasih kesempatan anak-anak kecil untuk kayak ini pemain akademi ya kita kasihlah kesempatan. Not, kita Iya, bukan tim kalau mau juara, kalau mau bersaing kita bukan seperti iya. itu. Kita Dan tadi fokus. ada ya kita fokusnya ya title contenders lah paling enggak walaupun enggak juara kan. Ya Ya, benar. kita bukan Brighton yang ya orang muji-muji Brighton kan bla bla bla, tapi mereka stuck di Iya, peringkat 8, 9, 10. stack Ya, papan tengah lah ya. papan tengah. Fokus mereka ngedevelop pemain memang. Kayak pemain ini bagus, ya kayak Cucurella kan dia beli ya. Cucurella memang udah lumayan bagus juga sih karena dari La Masia kan. Terus tiba-tiba bagus. Ya maksudnya dijual. Pemain mentah gitu lah ya. Iya pemain mentah. Dan sebenarnya Atletico itu selalu memberikan pemain muda itu kesempatan ketika mereka tuh udah nggak ada chance menjadi juara. Kayak misalnya di match day 34 atau 35 kita tuh udah pasti nggak juara nih, tapi posisi UCL secure, udah aman. Kan sering Udah kayak aman gitu ya. kan. Biasanya Banyak. dikasih kesempatan. Ya kayak musim lalu ya diberi kesempatan kan Wah, beberapa pemain. bukan Bahkan beberapa main, banyak satu squad itu ya. semua kan, karena udah pemain inti itu udah fokus World Cup, terus kita udah nggak ada Fokus chance UCL. Champions, udah nggak ada, udah tersingkir lah di semua. Kayak dulu Ya, kan si Garces dikasih kesempatan, si apa namanya Camelo dikasih kesempatan, kalau waktu itu benar. Dan juga banyak ini dikasih kesempatan itu banyak-banyak sebenarnya. back kiri Manu Sanchez juga kan ya dulu. Ya Manu Sanchez, ya seperti Requelme. itulah. Dan gua tuh nih salah satu kelebihan Simeone menurut gua, yang gua suka dari Simeone. Simeone itu nggak banyak kan kita selalu kayak Simeone ini nggak percaya pemain muda bla bla bla. Tapi Nah, setiap dia percaya dengan pemain itu pasti jadi pemainnya. ya.
Pasti jadi. Seperti Barrios ini ya, Seperti yang awalnya. Barrios. Siapapun yang dia percaya itu, kayak dulu Lucas Hernandez, Thomas Ya, Partey. Simeone itu nggak sembarangan ngasih orang kesempatan. Tapi dan ketika juga orang itu pasti jadi, pasti jago, yang jago, emang benar-benar jago yang bisa untuk dia. ya Yang dari sepakat akademi ya. yang dari akademi ya. Ya, kita geser lagi dan ada satu nama yang pembelian kita lah, pemain Si muda wonderkid Yulman ini ya. ya. Ya udah, yang yaitu Rodrigo Mendoza yang dimana sebelum dia datang di Atletico ya, hari pertama dia kelihatan krempeng banget gak sih? Kayak kurang MBG gitu, kurang MBG gitu Ya ya, namanya kayak orang baru gabung ke tim besar ya. liga Iya, besar, betul. iya, ke klub besar pasti kaget. Dan sekarang dia workout banget ya, dia body dia dapet lah dan cocok banget menurut gua untuk fisik. Ada di Atletico Madrid, bukan tipe flamboyan lagi, harus lebih Kabarnya dia fisik juga lagi lah ya. inian ya. Kabarnya dia motong hari liburnya dia Liburan buat ya. nge-gym. Iya, ya workout banget lah dia ya, jadinya ada berisik dan fisiknya oke lah. Dan sampai untuk di latihan dia dicoba di sisi kiri yaitu LMF yang posisi aslinya adalah CDM. gelandang serang, Iya. CM gelandang serang CM. gitu, dan ya tipe-tipe kayak yang kata rumornya ya adalah next Pedri. Rumornya Oh iya gitu iya. ya. Itu gara-gara istilah itu tuh. Dan dia sekarang dicoba di sisi kiri waktu latihan itu ya. Dan untuk ujung tombaknya yaitu ada Ademola Lookman. Ya, Ademola Lookman ditunjuk menjadi striker, lebih jadi striker gitu karena terlihat dari suburnya gol dan finishingnya dia oke banget dari Simeone, dan mungkin bisa jadi the next Griezmann yang finishingnya gitu loh untuk next season ya. Amin. Sedangkan Alex Baena sepertinya bakal ditaruh LWF lah karena seperti di timnas Spanyol dia main winger kreatif gitu, jadinya dia Iya, nggak betul. nusuk nggak apa tapi dia melebar gitu, dia mempunyai final third yang bagus, sedangkan finishingnya yang nusuk memang si fokusnya Ademola Lookman ya. Entah dia bisa tukeran sih, Lookman bisa as a winger one on one, first one on one lewatin gitu, sedangkan Baena ada di tengah, rada tengah menjadi kreatif. Itu sangat menarik lah untuk dua pemain itu bermain barengan lah untuk next season. Nah, dan juga tidak adanya Almada, sepertinya Almada gimana? Almada kita ke Flamengo. Ke Liga Brazil dia. Mungkin ada satu nama yang perekrutan baru, si Yulman ini. Ya, Yang katanya gimana baru nih? latihan pertama tapi langsung cedera. Langsung Dia shock, kaget. Kaget dia dengan latihan Atleti. Asli dia. Ngapa ya? Asli. Gimana? Ya Padahal dia nggak apa-apa sih. diplot Ya, jadi menurut gue pengganti Koke, sih, bukan? ya, Yulman adalah tipe pemain di playmaker lah. Dia ada di ya DMF number 6 lah. Number Dia six. anchor gitu. Ya diplot menjadi Koke lah, yaitu yang sekarang itu yang lebih deep banget. Build up dia oke. Passing truk pas ke depan oke. Ya bisa aja menjadi kayak the next Witsel ya, jadi CB gitu tiba-tiba kan. Bisa jadi. Bisa jadi. Dan Setuju, setuju. Sporting loh dia. Ya karena apa? Ya Kita kita nggak tahu belum Simeone ya. punya. Iya, kita nggak tahu Simeone dan juga kita nggak punya back build up lagi selain dia DMF ini yang build up, yang dulu yang awalnya cuma ada Lenglet doang kan ya, bisa aja jadi ini. Tapi dari postur tubuh ya kembali lagi, terlepas di luar dari Atletico Madrid ya, body dia rada kurang gitu loh ya. Dia mungkin kaget banget di latihan militer ala Simeone ya, gimana tabrak-tabrak gitu, yang seharusnya dia main anchor flamboyan gitu, umpan kanan kiri, diem aja gitu. Something lah kayak Sergio Busquets. Ya, dia Sergio Busquets mah mainnya flamboyan gak sih? Dia gak pernah Ya, tabrak-tabrak gitu dan lain-lain gitu loh. Ya, Beda kita di Atletico. beda pas dia masuk KTT latihannya mungkin kaget kali ya dia. Iya, kaget banget lah, jelas. Dengan postur tubuh yang kurang, berat badan yang kurang, menurutku kurang dempal gitu lah untuk dari
pemain Atletico Madrid ya. Let's see aja untuk nextnya. Semoga dia cepet Bisa berbaur. Iya, settle gitulah ya dan jadi utama yang harus plot jadi utama. Ya hal ini bisa jadi alasan Cardoso kenapa sering cedera gak sih? Bisa jadi. Gua nggak tahu Cardozo tuh riwayat cederanya gimana sebelumnya, tapi bisa jadi. Dilihat dari latihan seperti ini ya, yang di plotnya Cardoso adalah seperti itu juga yang di plotnya di awal ternyata dia sering cedera. Apakah pembelian Yulman ini menjadi bodong lagi seperti Cardoso yang BPJS atau gimana? Iya, itu kita. Tapi mudah-mudahan aja enggak. Cardoso selama di Real Betis jarang cedera loh, tapi sekalinya di Atletico cederanya parah. Nah itu. Ya mungkin bisa jadi itu. Bisa jadi karena faktor latihan atau yang lain-lain dengan intensitas bermain juga bisa jadi. Ya. Itu segala macamnya. Banyak faktor lah sebenarnya. Banyak faktor dan suatu alasan Mendoza sampai workout kayak gitu dia mungkin karena ini ya. passionnya dia banget. Mungkin Memang karena harus sih kayak gitu. Memang harus. Liganya keras, taktik Simone keras, mungkin juga latihannya sangat berat. Oke, untuk tapi kita tahu sendiri ya kayak pemain yang lepas dari Atleti rata-rata lebih kuat banget dari fisik dan lain-lain. Entah dulu Diego Costa gimana, monster itu anjir. Di Chelsea gimana, dia terbang-terbang anjir. Sedangkan Joao Felix di Atleti kan mungkin ya dia skillful dan dia bisa fisiknya lebih oke juga ya. Kelar dari Atleti dia lebih bagus lah dari fisik dan lain-lain. Antoine Griezmann juga gitu. Dia kecil tapi ya fisiknya masih lari aja gitu loh ya. Banyak lah pemain yang fun fact Griezmann ya, Griezmann tuh nggak pernah cedera dulu waktu di Atleti. Nah, itu dia. Dulu julukan Griezmann itu ya kalau Bell itu kaki kaca, Griezmann tuh kaki besi. Karena nggak pernah cedera. Sempat maksudnya media-media ya kayak kalau Bell itu kaki kaca, Griezmann ini kaki besi. Karena mungkin selama di Atleti itu dia cedera itu minor lah. Itu pun kayak absen sehari 2 hari gitu, yang kayak gitu. Nggak benar pas dia di Barca terus balik lagi banyak cedera dia kan. Mungkin karena faktor juga, karena faktor umur juga. Dan MBG-nya salah gitu ya di Barcelona sama ya Barcelona sempat krisis makanan gitu-gitu kan. Krisis air gitu lah. Makan daging aja kurang gitu kan ya. For your information, mungkin setelah semuanya lengkap nanti ya, squad kita lengkap, udah latihan sekarang, udah latihan perdana juga dari pemain akademi dan pemain yang nggak ikut World Cup, bahkan yang ikut World Cup tapi udah pulang. Informasinya kita akan mengadakan 4 laga dalam pramusim. Pertama kita di tanggal 29 Juli kita akan melawan Getafe. Di tanggal 1 Agustus kita akan melawan Manchester United di Stockholm, Swedia. Tanggal 9 Agustus di Seoul di Korea Selatan kita akan melawan Manchester City, dan yang terakhir di tanggal 14 Agustus kita akan melawan Marseille. Wah. Lumayan jalan-jalan nih, Atletico jalan-jalan ya. Bukan masalah jalan-jalan nih. Ini padat loh, tanggal 29 ke tanggal 1, dari tanggal 1 ke tanggal 9, dari tanggal 9 ke tanggal 14. Iya. Ya. Kalau menurut gua yang Juli 29 ini nggak akan full. Dan tanggal 1 juga nggak akan full. Menurut gua di tanggal 9 baru full itu. Menurut gua ya, kemungkinan karena ya mereka butuh kebugaran kan setelah liburan. Gua belum cek lagi kapan pemain-pemain yang habis World Cup ini, terutama yang udah dari final ya, itu baliknya ke Atleti, ikut latihan lagi kan. Yang pasti di tanggal 29 sama tanggal 1 ini udah pasti miss nih pemain-pemain tersebut. Tapi untuk pemain timnas Spanyol bisa aja sih bergabung lebih awal karena dia sudah stay di Spanyol dan mungkin ngecek aja sih untuk hadir di latihan. Nggak ada urusan Bang. Nggak ada urusan terkait itu. Maksudnya kan mereka tuh
Iya, maksudnya Ya, hanya liburan, karena jatah dia liburan ya. iya jatah liburan ya. Jatah Kecuali liburan ya. dari merekanya ya yang mau Iya, iya, iya. Mau apa datang kayak gitu kan, mau mau datang nonton gitu, mau itu. silaturahmi gitu, pamer-pamer piala gitu kan nggak apa-apa kan ya. Iya. Kau pasti ngasih Tapi keringanan lah mostly buat iya betul. Tapi mostly biasanya ya Nah, mereka milih liburan lah. Kayak liburan tuh cuma sekali setahun dan itu cuma 2 minggu 3 minggu. Kalau ya gua benar. pun ya lebih milih liburan dong. Iya, Maksudnya kayak jadwal gitu. Ya jadwalnya sepak maksudnya iya. bola mah. ya Cuk, gue ini udah capek cuk di final cuk. Tiap iya kali cuma pemain beberapa bola hari itu doang. gini. Pemain bola tuh ada libur coy. Iya benar, benar, Every benar. Senin sampai Minggu itu kan kerja, Kerja, latihan, kerja kerja, gitu. kerja. Bikin Ya bahasanya konten kan kan ya. kerja. Ya kerja. Liburan mereka tuh emang bener-bener pas Tidur. musim panas gitu. Iya. Makanya kan kayak Hazard dulu tuh bilang, ya kalau gua liburan, ya gua bener-bener liburan gitu. Ya gua makan hamburger lah, inilah, itulah kata dia. Karena ya semusim itu emang benar-benar Se- kerja gitu. Seberat itu Iya, kehidupan iya. atlet ya ternyata ya. Iya, apalagi Ya. kan lu masuk kerjanya jumpanya Simeone gitu yang harus banyak ya kerja kerasnya ekstranya 2 kali gitu. Ibarat Iya, katanya gitu kagak dari bisa tim-tim lain. flamboyan gitu kan. Iya nggak bisa main santai, nggak bisa banyak jalan gitu. Lari, lari, Iya lari, lari. harus lari-larian kan. Iya jadi kayak gitu sih kalau menurut gue. Ya, Dari gue dan harap sih dari latihannya ya nanti di antara lawan MU atau nggak lawan Getafe nanti gue pengen lihat bagaimana taktik MU kolaborasi Getafe. dari Gavi Oh, sama Simeone sih. oh iya. Asik ya, asik. ya. Ya betul betul. Betul. Apakah ada taktik Apalagi baru atau gimana? iya betul. Apalagi nanti kan bener kata Golang nggak mungkin tanggal 1 atau nggak tanggal 29 atau tanggal 1 pemain utama yang lumayan Iya. lah 10 orang yang di final World Cup udah langsung balik semua ke tim. Gue mau Hmm. aja sih mau menunggu bagaimana racikannya Gabi ex Simeone menggabungkan antara pemain tim utama Muda. Atletico Madrid dengan akademinya. Hal Iya, yang iya, sangat sangat menarik banget. dinanti sih sebenarnya itu. Benar, 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 benar. Wah, Terus gue juga ya setuju mungkin pokok. tanggal 9 di Seoul di Korea itu full squad mungkin bisa. Bahkan gue setuju kata Dapa mungkin di Seoul ini ada perkenalan juga buat Angin Likang, Lee Kang In. Likang ini ya. Iya. Ya, kita udah resmi ya, udah deal tanda tangan kontrak dan sudah di announce sama tim juga. Tapi untuk ke Madrid ke dia datang ke kota Spanyolnya sendiri dia masih belum. Jadi dia mungkin masih jatah liburan Iya di World Cup liburan ya. World Cup gitu ya. Dia ada di Korea. Ya, malah Atletico Madrid yang nyamperin dia ke Korea. Ya mungkin juga begitu sih. Malah kan yang staff kesehatan apa staff medis Atletico Stepnya. kan yang harus ke Seoul buat nyamperin dia. Iya, buat nyamperin ya. Gila, Mm-mm. memang ini pemain diistimewakan banget ini parket Asia, cahaya Asia ini ya. Wah, beras Bagaimana Asia gol ini ya. dapatnya gol si Lee Kang ini nih. Ya, gua pribadi sih Likangin ini enggak yang ya we will see lah kalau ini. Gua nggak terlalu excited. Ya biasa aja lah. Nggak menolak, nggak excited yang gimana-gimana karena ya pemain cadangan PSG gitu. Jadi ya Bener, bener, bener. secara exposure ya bagus lah pasti kan. Exposure dari orang Korea bahkan bisa Indonesia menarik cewek-cewek Indonesia yang cinta-cinta dengan cowok-cowok Korea kan. Apalagi muka si Likang ini nggak terlalu jelek ya gitu. Jadi Asia secara banget. Udah exposure standar bagus orang lah. Korea banget lah itulah. Iya, standar Korea Korean mukanya. guy, Korean guy ya. Iya kayak gitu. Jadi Oh iya, ya fun fact Lee apa? Kang In adalah pemain Asia Atletico Madrid pertama. Pertama ya, Mm-mm. ya bagus sih Gokil. kalau secara exposure pergerakan atleti. Tapi kalau secara permainan, mudah-mudahan We will dia see. jadi bagus apa segala macam. Ya bisa bagus lah, bisa terbang-terbang ya. Tapi gue sendiri nggak excited sih. Dan semoga salah lah. Gue salah. Gue nggak Gitu. tahu ya kalau tentang Lee Kang In ya. Tapi ya gue juga sama berharap apa seperti kata Gola tadi. Dia semoga
bisa bermain bagus, apalagi kan dia didapuk nomor 7. Mungkin Iya betul. Iya anjir, ekspektasi fans itu Agak bakal bot. berat ke dia juga. Iya. terlalu overrated gak sih bagi gua? Dan juga terlalu Sama-sama. dilebih-lebihkan Tapi lu banget. berharap Fufu Fafa kan? Berharap Simeone kan? Jadi nomor 7. Iya, iya Makanya anjir. lu kesel dia nomor 7. Jujur terlalu ya. terlalu Kan gua ketara, udah Cuk, kalau kayak gitu. kan gua udah Maksudnya bilang dari awal, Lee Kang-in pasti nomor i- 7. maksudnya Benar. kalau si Giuliano jadi nomor 7 itu Testing tuh banget kayak kan. ya Testing terlalu banget ya. kelihatan banget Simeone apa ya Ya, bapak nganterin anaknya itu. kalau gimana Main sih? bersih lah, main bersih. Tuh. Nice dream. Entah ada something different cake di sini. Ada dua pilihan nih. Ini satunya ini market Asia nih. Iya Gua betul. kasih nomor 7 nih biar dapat exposure gede cewek-cewek Asia ya, maksudnya fans dari Korea dan Asia sekitarnya ini bisa jadi fans Ya Atletico Madrid mungkin atau menjual cerita dari fans Griezmann banget mulai dulu dari kecil jadi Atletico Iya. Madrid, bapak gua gini-gini jadi nomor 7 ya, something different ternyata pilihnya adalah nomor 7-nya yaitu adalah si Lee Kang-in. Lee Kang-in ya. Kan kabarnya juga Exposure-nya gede exposure-nya udah banget lah, gede. Exposure Betul. gede yang nanti kan banget udah ya. gede. Katanya juga Nah, jersey Atletico di Korea kan sampai sold Laku ya. out. Laku. iya sold out ya, dan belum di apa ya, belum di announce Belum di sama announce aja udah laku loh. belum di announce Itu karena sama Likangin atau pihak karena Suga official. kemarin itu? Bisa karena Suga, eh bisa karena Suga, bisa bisa kayak karena Lee karena Kang-in. Likangin. Iya, tapi gokil sih ada Suga di situ sih. Gua Pinter sih gua Atletico itu ya. iya, gua ARMY, Marketingnya. gua suka suka BTS juga dulu. Gua ngikutin BTS juga. Ternyata ada di Atletico Madrid dan juga waktu itu konser di Metropolitano dan jersey kita belum liris tiba-tiba dipakai sama salah satu personil Member. dia yaitu Suga Min Yongi gitu ya, nomor 7 juga. Wah, gokil sih. Nomor 7 kita lagi kosong tiba-tiba dipakai Suga kan. Jadi Ya Keren bikin sih ternyata itu. ya keren bikin Announce. keren. tanda tanya besar kali ya itu ya. Iya iya Hmm. iya. Dan hasil Terus itu di Korea itu eh ya nanti yang waktu sold out-nya itu pakai namesetnya Lee Kang-in atau Suga sih nomor 7-nya. Kayaknya walaupun siapapun kayak menurut gua karena Suga sih. Walau mau Likangin mau apa karena Suga itu sih. BTS Enggak sih. soalnya kan. Iya. Enggak sih, banyak dari apa namanya? Dari fans Atletico di Korea itu banyak banget. Ya, gue pernah ada agensi kerjasama di Atletico Surabaya, kerjasama sama suatu agensi yang dia internasional dari Asia, dia ada Jepang, Korea, sama Indonesia ya. Nah, Indonesia yang bagian gue Surabaya itu pernah kerjasama, dia dikasih tahu gitu loh. Di Korea juga banyak gitu loh fans-fansnya, jadi ada kegiatannya dan lain-lain. Lumayan juga fans Atletico di Korea juga ya, dia juga membership lah di sana. Terus ada beberapa presenter presenter sepak bola TV gitu, Sol Juni itu kalau nggak salah dia kan Atletico Madrid, dia sampai lengkap lah bajunya dia dan lain-lain, dia nobar sama istrinya dia, ya memang cantik ya istrinya. Terus ada beberapa konten kreator lah yang ngikutin Lee Kang-in, tiba-tiba dia niat beli baju Atletico Madrid gitu. Wah, gua panen sih di situ ngikutin Lee Kang-in di Nose, kelihatan banget tuh panen tuh cewek-cewek Korea gitu di sana. Nah, gila banyak ternyata diterima banget oleh konten kreator sana, penggemar sepak bola di sana ya. Menarik banget lah. Pantas saja Atletico Madrid bisa ini rame banget di Asia. Semoga aja sih. semoga dengan Amin, amin. nambahnya mungkin nambah fans, nambah exposure dan juga nambah pemain yang mungkin juga bukan kaleng-kaleng ya. Sebenarnya Lee Kang-in, Julman, terus Grimaldo itu Ya, kata gue itu pemainnya bukan kaleng-kaleng sebenarnya. Lee Kang-in yang bersama PSG udah menang CL, Julman yang di Sporting itu dia adalah kapten, dan Grimaldo itu adalah salah satu back kiri terbaik di dunia. Ya semoga aja buat musim 2026-2027 Atletico Madrid bisa mendapatkan minimal 1 gelar apapun itu.
Ya buka puasa lah ya. Hmm. Iya, tapi di awal musim kan kita sudah dapat piala tuh Audi Cup kan ngelawan Newcastle United kan. Audi Cup lumayan kan. Sebenarnya kalau sekarang ngomongin piala, kemarin pas lagi kita musim Selakap kemarin ya. tuh yang international break kita malah main lawan Inter tuh. Ingat gak? Iya iya iya. Yang kita Iya. menang. Iya. Lawan Ini kan Inter dapat juga piala. menang. Terus lawan Newcastle juga menang kan Selakap Iya. kan waktu itu. Ya, Kalau sekarang mau lumayan lah. hitung-hitungan juara non formal ya kita ada 2 musim kemarin. 2. Asal gak kalah sama ASEAN Cup aja waktu itu. ASEAN All Star gitu ya. MU. MU kalah sama ASEAN Cup. Gak dapet piala presiden anjir. Oke, mungkin cukup sampai sini aja kali ya, Dap ya. Pembahasan Ya, kita. ya karena ya tidak ada berita terbaru lah. Mungkin ada beberapa rumor nih. Mau dibahas nih atau the next aja kita kumpulin rumor-rumor terbaru ini? Next aja mungkin ya, Bebas, boleh. bebas. Apa? Next aja kalau sekarang ngomongin rumor, mau lanjut sekarang apa next aja? Bebas, bebas. Ngikut. Next boleh, sekarang boleh. Gua ngikut. Ya, Ya, kita Next lanjut aja. part 2 ya. Oh, Lanjut lanjut. Iya, part 2 boleh. aja. Part 2 aja. part 2 aja, ya. Oke. Masih. Dah. Thank you banget guys. Ya, next kita bisa bahas rumor-rumor ya. Stay tune aja. Gua di sini Dava. Gue Siti Pais. Gua Gola. Ya. Aupa Thank you. Atleti. See you. Let's go. Let's go.